Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Nurmalina dari kelas G Manajemen STSTB Bandung. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi teknik penulisan karya ilmiah yang disusun oleh saya sendiri dan dibimbing oleh dosen saya yaitu Bapak Pulung Priyana. Nah, tugas ini ditujukan untuk penilaian akhir semester mata kuliah TPKI. Selanjutnya saya akan membahas materinya. Nah, di sini ada pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Ekososial M. Karya ilmiah merupakan suatu tujuan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, peninjauan terhadap satu bidang ilmu tertentu yang disusun dengan menggunakan metode tertentu dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Lalu yang kedua ada menurut Brotowijoyo, yang dimaksud dengan karya ilmiah itu adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi tertentu atau penulisannya itu yang baik dan benar. Nah, yang ketiga ada menurut Jones, karya ilmiah merupakan suatu karangan ilmiah yang ditujukan untuk masyarakat tertentu atau yang profesional yang biasanya ini bersifat karya ilmiah tinggi. Sedangkan karya ilmiah itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah karya tulis untuk menganalisis atau memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan landasan teori dan metode tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah itu ada 7. Yang pertama ada makalah, artikel, kertas kerja, paper, skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan karya ilmiah itu sendiri, yang pertama ada makalah. Makalah merupakan karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah yang penyelesaiannya itu mengandalkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Tetapi dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Lalu ada artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun di media cetak. Dan tujuannya itu untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Selanjutnya ada kertas kerja. Nah, kertas kerja ini atau paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuatnya dengan menganalisis itu lebih mendalam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya itu dihadiri oleh para ilmuwan. Lalu ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, dan S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi itu merupakan karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk bisa mendapatkan gelar sarjana atau S1. Nah, skripsi ini memuat tulisan berisi pendapat penulis dengan mengacu ataupun berdasarkan teori yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada tesis. Tesis adalah karya ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan studi S2 atau pasca sarjana yang sifatnya ini lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis ini mengungkapkan pengetahuan baru yang didapatkan oleh peneliti yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang terakhir ada disertasi. Nah, disertasi ini merupakan paparan diskusi yang menyertai sebuah pendapat atau argumen. Sedangkan argumen atau pendapat itu sendiri disebut sebagai tesis. Tapi pada umumnya, istilah disertasi dan tesis ini dipakai untuk mengacu pemaparan diskusi yang sifatnya itu sekolah atau akademis. Selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Nah, ciri-ciri karya ilmiah yang pertama yaitu karya ilmiah ini menyajikan fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah ini disajikan dengan menggunakan bahasa baku. Karya ilmiah ini ditulis secara jujur dan akurat. Karya ilmiah ini disusun secara sistematis, konseptual, dan prosedural. Yang terakhir, penyampaian atau penyimpulan karya ilmiah ini dilakukan berdasarkan fakta-fakta. Ada juga hal-hal yang harus diperhatikan saat kita akan membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama, kita
harus memilih topik penelitiannya. Yang kedua, kita memilih atau menentukan tujuan kajiannya. Yang ketiga, kita mengumpulkan bahan. Yang keempat, kita melakukan survei lapangan. Yang kelima, kita membuat hipotesis. Yang keenam, kita melakukan penelitian berdasarkan metode yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketujuh, kita mengumpulkan data dari hasil penelitian. Yang kedelapan, kita menganalisis dan menginterpretasi dari data tersebut. Yang terakhir, kita merumuskan kesimpulannya. Nah, ada juga bahan dan ukuran kertas untuk membuat karya tulis ilmiah. Yang pertama itu ada ukuran kertas. Ukuran kertasnya itu harus A4 atau ukurannya itu 21 x 29,7 cm. Yang kedua, jenis kertasnya itu harus HPS yang beratnya itu yang 80 gram atau seperti contoh gambar di samping ini. Selanjutnya ada halaman judul sampul luar atau hardcover dan halaman judul dalam atau softcover yang menggunakan huruf tegak kecuali istilah asing dan dicetak tebal atau bold dengan ukuran fontnya itu 12 sampai 16 disesuaikan dengan panjang judul. Lihat dulu di lampirannya. Setelah itu catatan kaki atau footnotes yang menggunakan fontnya itu ukurannya 10. Lalu ada huruf tebal atau bold digunakan untuk judul dan subjudul, subbab-subbab atau subbab-subbab yang memberikan penekanan, pembedaan dan sejenisnya. Yang terakhir ada huruf miring atau italic digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah. Memberi penekanan, pembedaan termasuk pembedaan subjudul yang hiraknya itu tidak setingkat ya dan sejenisnya. Nah, judul subbab ini dibuat dengan mengkombinasikan antara huruf miring dan huruf tebal atau italic bold atau bold italic. Nah, judul subbab-subbab itu dan seterusnya dibuat dengan huruf miring biasa. Selanjutnya ada batas tepi atau margin. Nah, tepi atas itu ukurannya 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, dan tepi kanan 3 cm. Atau kita bisa menghafalnya dengan 4433 atau bisa lihat contoh di samping berikut ini. Nah, untuk indensinya itu atau di sela ketukan itu selebarnya itu 1 cm. Indensi tab digunakan pada baris pertama alinea baru. Indeksi itu gantung digunakan untuk daftar pustaka. Lalu ada spasi. Nah, spasi atau jarak baris penulisan itu dalam penulisan karya ilmiah terdapat beberapa ketentuan untuk mengenai spasi atau jarak baris penulisan, diantaranya yaitu yang pertama, spasi atau jarak penulisan itu adalah 2 spasi. Di beberapa perguruan tinggi menentukan jarak baris penulisannya itu 1,5 spasi. Spasi atau jarak baris penulisan untuk kutipan langsung, judul gambar, judul tabel atau daftar pustaka adalah jaraknya itu 1 ke bawah. Sedangkan spasi atau jarak baris penulisan untuk daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu jaraknya itu 1 spasi dengan jeda 1 baris untuk setiap bagiannya. Lalu ada penomoran. Untuk penomoran yang pertama ada angka Romawi seperti atau Romawi kecil seperti I1, I2 dan I3 dan seterusnya. Nah, itu digunakan untuk penomoran halaman pada bagian awal karya ilmiah seperti halaman judul hingga abstraksi. Yang kedua ada angka Arab seperti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu digunakan untuk penomoran halaman setiap halaman pada halaman yang memuat judul pada bab. Penomoran halaman ini ditulis pada bagian kanan bawah. Sedangkan pada setiap halaman di setiap bab, penomoran halaman itu ditulis pada bagian kanan atas. Sedangkan pada setiap halaman di setiap bab, penomoran halaman ditulis pada bagian kanan atas. Selanjutnya yang ketiga itu penomoran halaman berjarak 3 cm dari tepi kanan dan 15 cm dari tepi atas atau tepi bawah. Ada juga bahasa dan penggunaan istilah dalam karya tulis ilmiah. Nah, ragam bahasa yang digunakan dalam karya tulis ilmiah itu
ragam bahasa ilmiah atau disebut juga bahasa standar atau baku sebagai salah satu jenis dan karya tulis ilmiah atau artikel ilmiah maupun ditulis dengan menggunakan bahasa ilmiah. Nah, bahasa standar atau bahasa baku ini bahasa yang dipelajari dalam institusi pendidikan sebagai bahasa standar. Ada juga aturan-aturan tata bahasa dan pedoman ejaan yang perlu diikuti. Standar berbahasa yang perlu diperhatikan dalam ragam paragraf dan pedoman penulisan. Nah, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan kata atau ungkapan asing di dalam artikel ini ataupun karya ilmiah lainnya diperbolehkan. Namun, apabila kata atau ungkapan yang digunakan tersebut belum banyak digunakannya, ada baiknya kita diberikan penjelasan. Dengan begitu, pembaca pun tidak merasa bingung. Lalu ada bentuk kalimat. Nah, bentuk kalimat di sini dalam penulisan karya ilmiah hendaknya kita disajikan dengan bentuk pasif. Dalam artian kalimat dalam karya tulis ilmiah itu tidak disajikan dalam perspektif orang pertama seperti saya, aku, dan lain-lain. Pada bagian ucapan terima kasih atau kata pengantar atau prakarta, kata saya diganti dengan kata penulis. Untuk penulisan kata pengantar, setiap karya ilmiah selalu didahului dengan kata pengantar atau prakarta atau yang diucapkan terima kasih dalam penulisan karya ilmiah ini. Kata pengantar itu ditulis dengan menggunakan spasi, yaitu 1,5. Judul kata pengantar itu ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Adapun jarak antara judul dan isi kata pengantar adalah 2x2 spasi. Ucapan terima kasih ditulis secara berurutan dimulai dengan pihak luar, keluarga atau teman. Lalu ada penulisan abstraksi. Nah, judul abstrak ditulis dengan menggunakan huruf besar atau kapital, ditebalkan dan ditempatkan di tengah. Isi abstrak pada umumnya dengan spasi tunggal dengan jumlah katanya itu minimal 75 kata dan maksimalnya itu 100 kata, dan ditulis dalam satu paragraf. Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan ketentuan penulisan yang sama. Istilah asing harus ditulis dengan huruf miring. Lalu ada juga penulisan daftar isi. Nah, untuk daftar isi ditulis dengan spasi tunggal. Untuk penulisan judulnya itu setiap bab ditebalkan atau dibold dan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Adapun jarak antara judul daftar isi dengan isi adalah 3 spasi. Selanjutnya penulisan daftar gambar, tabel, dan lampiran. Sama sebagaimana dengan daftar isi, penulisan gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran itu ditulis dengan spasi tunggal. Adapun judul daftar gambar ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital yang ditebalkan atau dibold. Nah, untuk penulisan judul bab, subbab, dan anak subbab, yaitu judul bab ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar, diletakkan di tengah-tengah kertas dan ditebalkan atau dibold. Adapun jarak penulisan judul bab itu disesuaikan dengan formasi ukuran. Disesuaikan dengan ukuran marginnya atau batas tepi penulisan yang dianut, yakni itu 4 cm atau 3 cm dari tepi kertas atas, kertas tanpa tanda titik. Lalu ada penulisan paragraf. Nah, untuk paragraf baru ini yang letaknya tepat di bawah judul bab, judul subbab atau judul anak subbab ditulis rata kiri, sedangkan paragraf baru berikutnya itu dituliskan menjorok ke dalam. Jaraknya itu 1 tab atau 5 ketikan dari batas tepi kiri. Jika kita menggunakan aplikasi, paragraf dapat diatur secara otomatis. Lalu ada juga penulisan naskah. Nah, penulisan posisi naskah atau teks karya ilmiah diatur dengan ketentuan
rata kiri dan rata kanan. Dalam artian, pengetikan naskah atau teks karya ilmiah itu dimulai dari sisi kiri hingga sisi kanan. Pengecualian ketika kita memulainya paragraf baru, memasukkan gambar, memasukkan tabel, memasukkan persamaan atau hal khusus lainnya. Jika menggunakan aplikasi, penulisan naskah atau teks karya ilmiah ini dapat diatur dengan memilih posisi rata kiri, kanan, atau justified. Penulisan permulaan kalimat. Permulaan kalimat ini ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital pada awal kata dan di akhir kata dengan tanda titik. Jika permulaan kalimat mengandung bilangan angka atau rumus, maka bilangan tersebut harus ditulis dengan menggunakan huruf. Yang terakhir, kita ada penulisan daftar pustaka. Jika nama penulis tidak diketahui, maka judul karya dari penulisnya yang tidak bernama tersebut dituliskan sebagai tema utama. Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf pertama dari judul karya atau judul tambahan. Nah, daftar pustaka itu ditulis secara berurutan berdasarkan abjad, nama belakang atau nama keluarga penulis dengan jaraknya itu 1,5 spasi. Dalam penulisan daftar pustaka ini, baris kedua setiap sumber pustaka ditulis dengan jarak 5 ketikan. Pada batas tepi kiri, baris pertama dengan jarak antara barisnya itu 1,5 spasi. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.